Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahmani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Fiqh Al-Wajiz. Di malam ini kita memasuki penjelasan beliau an-nahyu 'anil tatawwu'i idza uqimatis shalah. Larangan mengerjakan salat sunnah apabila sudah ditegakkan salat fardu. Ya. Jadi ketika seseorang masuk ke dalam masjid, ternyata sudah iqamah, sudah dilaksanakan salat maktubah atau salat wajib, maka tidak boleh seseorang salat tahiyatul masjid atau salat qabliyah misalnya. Ini berdasarkan hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubah. Ketika telah ditegakkan salat, yakni setelah diiqamatkan, maka tidak ada salat kecuali salat maktubah, yakni salat wajib. Hadis ini sahih riwayat Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lainnya. Nah, jadi hadis ini menjadi dalil larangan mengerjakan sholat sunnah setelah diiqamatkan. Ya. Selanjutnya, ikhwatul iman azza-jalla wa yakum, mu'allif melanjutkan pembahasan al-mawadi'ul ladzi naha 'anis salati fiha. Al-mawadi', yakni beberapa tempat yang Nabi SAW melarang mengerjakan sholat di dalamnya. Jadi ada beberapa tempat seseorang tidak boleh sholat di dalamnya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, fudiltu 'alal anbiya'i bi sittin. Aku telah dilebihkan atas para nabi dengan 6 perkara. Ya. Utitu jawami'al kalimi. Aku diberi jawami, yakni kalimat-kalimat yang mengumpulkan, yakni kalimatnya singkat akan tetapi penuh dengan faedah. Wa nusirtu birabbi, dan aku diberikan pertolongan dengan rasa takut. Yani ketika Rasulullah SAW berhadapan dengan musuh, maka Allah telah memberikan pertolongan kepada Nabi dengan menimpakan rasa takut pada musuh Nabi SAW. Wa uhillat li al-ghanaim, kemudian dihalalkan untukku harta rampasan perang. Adapun sebelum Nabi SAW, dari para nabi sebelumnya, ketika mereka mengalahkan musuh, kemudian mendapati harta rampasan perang, maka tidak dihalalkan. Harta rampasan itu harus dikumpulkan, kemudian datang api dari langit menyambarnya, menghabiskan harta
tadi. Adapun untuk Nabi SAW dan umat ini, maka harta rampasan itu halal. Ya. Wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan. Dan dijadikan untukku ardu di sini maknanya tanah, tahuran sebagai alat untuk bersuci. Jadi tanah atau bumi dijadikan untuk Nabi SAW dan umat ini sebagai alat untuk bersuci. Jadi ketika kita tidak ada air, maka kita bisa mengganti wudu dengan tayamum atau mengganti mandi junub dengan tayamum. Wa masjidan, dan Allah menjadikan bumi seluruhnya untuk beliau dan umat ini sebagai masjid, yakni dimanapun seseorang mendapat waktu sholat, maka dia boleh mengerjakan sholat di mana saja, baik itu di hutan misalnya, di ladang dan yang lainnya. Ya. Dan ini kekhususan untuk beliau dan umat ini, ya. Berbeda dengan umat sebelumnya, di mana mereka tidak boleh mengerjakan ibadah kecuali di kanais atau tempat ibadah mereka. Wa ursiltu ilal khalqi kaffatan, dan aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk seluruh makhluk. Berarti seluruh para nabi sebelum Nabi SAW diutus untuk kaumnya saja. Ya, untuk kaumnya saja. Ini khusus untuk Nabi SAW. Wa khutima bi an-nabiyyun. Kemudian para nabi ditutup dengan kenabianku sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Muslim di antaranya. Ya. Hadis ini menyebutkan tentang keistimewaan Nabi SAW dibandingkan dengan para nabi sebelumnya. Jadi Allah Ta'ala memberikan keutamaan untuk beliau dan umatnya. Ada 6 hal. Yang pertama, beliau diberikan jawami'ul kalim, kalimat yang singkat, ya, yang ringkas akan tetapi penuh dengan faedah. Semisal Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bagusnya Islam seseorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Kalimatnya ringkas akan tetapi kata para ulama ini mencakup faedah yang sangat banyak. Ya. Dan kalimat-kalimat yang lainnya. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW diberikan pertolongan oleh Allah SWT dengan menimpakan rasa takut ada pada musuh-musuhnya. Kemudian yang ketiga, dihalalkan untuk beliau dan umat ini harta rampasan perang. Yang keempat, dijadikan bumi, ya, sebagai alat bersuci dan tempat untuk ibadah atau masjid. Kemudian yang kelima, beliau diutus untuk seluruh makhluk, yakni untuk orang Arab dan orang Ajam, orang kulit putih, kulit hitam, kulit merah. Rasulullah SAW diutus untuk seluruh umat manusia, termasuk bangsa jin. Ya. Adapun para nabi sebelumnya hanya untuk kaumnya saja. Dan yang terakhir, para nabi ditutup dengan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. yakni tidak ada nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh menyebutkan fal ardu kulluha masjid. Kalau demikian maka bumi seluruhnya adalah masjid. Illa mastusniya fi hadhihi al-ahadits. Kecuali apa yang dikecualikan di dalam hadis-hadis berikut ini. Saya ulang lagi. Hadis di atas menyebutkan bahwasanya Allah menjadikan untuk umat ini bumi sebagai masjid. Ya, seluruh bumi itu sebagai tempat ibadah, yakni untuk sholat. Kecuali yang dikecualikan di dalam hadis-hadis bawah ini. Yang pertama, kita lihat dari sahabat Jundub bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ayyamuta bi khamsin,
sebelum beliau wafat 5 hari. Jadi 5 hari sebelum Nabi SAW wafat, wa huwa yaqul, beliau bersabda, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajidan. Kata beliau SAW, ketahuilah, sesungguhnya orang sebelum kalian, yakni Yahudi dan Nasrani, mereka telah menjadikan kubur-kubur para nabi mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid-masjid. Jadi kuburan dijadikan tempat ibadah umat sebelum umat Nabi SAW, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kubur-kubur sebagai masjid-masjid atau tempat-tempat ibadah. Inni anhaakum an dzalika. Sesungguhnya aku melarang kalian dari yang demikian itu. Hadis riwayat Muslim. Baik. Jadi hadis ini ikhwatul iman azza wa jalla wa yakum mengecualikan dari keumuman hadis di atas. Hadis di atas menyebutkan tentang bahwasanya seluruh bumi itu adalah masjid untuk umat Nabi SAW, dikecualikan kubur-kubur. Karena Rasulullah SAW menyebutkan tadi, janganlah kalian jadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Jadi kita tidak boleh mengerjakan sholat di atas kuburan. Ya, jadi ini di antara beberapa tempat yang dilarang kita mengerjakan sholat di situ. Kemudian hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammamah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bumi seluruhnya adalah masjid. Yani bumi semuanya adalah tempat untuk mengerjakan sholat. Illa al-maqbarata wal hammam, kecuali 2 tempat, yakni kuburan dan hammam. Hammam itu kamar mandi atau tempat untuk buang hajat. Jadi 2 tempat ini tidak boleh seseorang mengerjakan sholat di dalamnya. Ya. Ini hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi. Baik. Kemudian dari sahabat Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ani salati fi mabalikil ibli. Rasulullah SAW ditanya tentang salat di tempat menderumnya unta atau kandang unta. Lalu beliau bersabda, la tusallu fi mabalikil ibli. Jangan kalian salat di tempat unta atau tempat menderumnya unta. Fa innaha minasyayatin, karena sesungguhnya ia, yakni unta-unta itu, minasyayatin, di antara syaitan-syaitan. Ya. Wa su'ila an salati fi marabidil ghanam. Lalu beliau SAW ditanya lagi tentang salat di kandang kambing. Lalu beliau mengatakan, sallu fiha fa innaha barakatun. Salatlah kalian di kandang kambing karena sesungguhnya kambing itu berkah. Ya. Syekh Shalih Fauzan dalam Syarah Bulughul Maram, ketika beliau mensyarah hadis bahwasanya orang yang memakan daging unta batal wudunya, beliau menyebutkan tentang hikmahnya. Ya, akan tetapi beliau mengatakan wallahu a'lam, barangkali ini di antara hikmah kenapa orang makan daging unta itu batal wudunya. Fa innaha minasyayatin, karena unta itu memiliki sifat-sifat syaitan. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi dari kesimpulan ikhwatul iman azza wa iyyakum, ada 3 tempat yang dilarang kita mengerjakan salat. Yang pertama adalah maqbarah, kuburan. Yang kedua adalah hammam, kamar mandi atau yang semisal dengannya. Ya, di antara alasannya kata para ulama, karena hammam itu tempat dibukanya aurat dan itu tempat berkumpulnya para syaitan. Dan kita tidak layak sholat di tempat yang berkumpulnya para syaitan di sana. Ya.
Kemudian yang ketiga adalah tempat onta, ya, karena tadi disebutkan di situ juga onta itu memiliki sifat-sifat syaitan. Kemudian sebagian ulama menambahkan lagi, akan tetapi itu sebatas makruh. Salat yang di situ banyak gambar bernyawa. Ya. Di antara ilatnya kata Syekh Shalih Fauzan, alasannya kenapa salat di tempat yang di situ banyak gambar bernyawa itu makruh, karena itu bisa menjadi wasilah, sarana untuk menyembah atau kesyirikan, wasilah kepada kesyirikan. Itu diantara alasan kenapa makruh sholat yang di ruangannya banyak gambar bernyawa. Nah, baik, kita lanjutkan ikhwatal iman azza kita telah selesai membahas tentang waktu-waktu sholat, ya. Kemudian ada waktu yang dilarang, di mana seseorang tidak boleh mengerjakan sholat mutlak, akan tetapi dibolehkan sholat yang memiliki sebab. Kemudian kita membahas tentang tempat-tempat yang tidak diperbolehkan sholat. Ini sudah kita selesaikan. Sekarang kita melanjutkan tentang azan, ya. Tentang azan. Saya nukilkan perkataan Syekh Shalih Fauzan. Ketika sholat 5 waktu telah ditentukan waktunya, maka tidak boleh mengerjakan sholat tersebut sebelum masuk waktunya. Ya. Jadi sholat itu sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Sesungguhnya sholat 5 waktu itu sudah ditentukan waktunya. Dan kebanyakan dari manusia tidak mengetahui masuknya waktu sholat. Atau terkadang ia disibukkan sehingga dia tidak mengetahui masuknya waktu sholat. Oleh karena itulah Allah SWT kemudian mensyariatkan azan, ya, sebagai bentuk pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat, ya. Dan untuk azan itu ikhwatul iman azan ya Allah wa yakum disyariatkan pada tahun pertama dari hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah, ya. Adapun sebab disyariatkannya azan, yaitu ketika sulit mengetahui tentang waktu-waktu bagi mereka, ya. Jadi sebab disyaratkan azan itu sulit untuk mengetahui waktu bagi kaum mukminin waktu itu. Lalu mereka pun bermusyawarah untuk menentukan tanda, yang dengan tanda itu mereka mengetahui telah masuk waktu sholat, ya. Ini diantara sebab disyariatkannya azan. Lalu salah satu di antara sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid, ia bermimpi, ya, tentang azan, dan mimpinya itu ditetapkan oleh wahyu, ya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ati idza nudiya. Wahai orang yang beriman, ketika diserukan, dikumandangkan salat, ya, pada hari Jumat. Ini menjadi dalil tentang ditetapkannya mimpinya Abdullah bin Zaid. Atau dalam ayat yang lain surat Al-Maidah ayat 58, wa idza nadaitum ila shalah, dan ketika kalian menyerukan kepada salat. Ini menjadi dalil tentang penetapan azan yang dimulai dari mimpinya Abdullah bin Zaid, ya. Nah, ikhwatul iman azza ya Allah wa yakum. Kita lihat penjelasan Fadilatul Syekh Hafizullah Ta'ala. Hukmuhu, di sini beliau menjelaskan tentang hukumnya, ya. Kemudian beliau mengatakan al-adzan huwa al-i'lamu bi dukhuli waqti sholati bi alfadhin makhsusatin wa huwa wajibun
Adzan, kata beliau, adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Ya. Jadi adzan itu fungsinya untuk apa? Memberikan informasi tentang waktu sholat. Ini diantara sebab disyariatkannya adzan. Lalu bagaimana ketika adzan itu dikumandangkan ketika menguburkan jenazah? Ada asbab syariatnya enggak? Ya? Tidak ada dalil di sana ya? Tidak ada dalil. Bi alfadhin makhsusatin. Dan adzan itu dengan lafaz-lafaz yang dikhususkan. Ya, Fadilatul Syekh menyebutkan bahwasanya zikir-zikir adzan itu mengumpulkan akidah. Lafaz-lafaznya itu apa namanya? Mengumpulkan akidah. Ya. Dan hukum adzan itu wajib. Sebagian ulama mengatakan fardu kifayah. Ya. Sebagian ulama mengatakan fardu kifayah. Artinya kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Ketika sudah melaksanakan sebagian di antara mereka, maka menjadi gugur kewajiban mereka. Tetapi seluruh kaum muslimin tidak azan di suatu negeri atau daerah tidak ada azan, maka semuanya berdosa. Ya. Baik. Dari Malik bin Huwairits radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Hadis riwayat Bukhari, Bukhari Muslim. Malik bin Huwairits, beliau dan beberapa sahabatnya, seingat saya 20 orang, datang ke Madinah untuk belajar agama kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berjalan beberapa hari, Rasulullah melihat beliau dan teman-temannya mulai rindu dengan keluarganya. Lalu Rasulullah pun menanyakan kepada Malik bin Huwairits bagaimana keluarganya dan seterusnya. Lalu Rasulullah SAW mengetahui bahasanya orang-orang ini sudah rindu dengan keluarganya. Kemudian beliau pun menyuruh mereka agar pulang. Nah, sebelum mereka pulang, Rasulullah SAW memberikan wasiat. Di antaranya ini wasiat beliau. Idza hadaratis shalah, ketika telah hadir waktu salat, falyu'adzin lakum ahadukum, maka hendaklah azan untuk kalian salah satu di antara kalian. Ini menjadi dalil tentang wajibnya adzan ya. Dini Rasulullah memerintahkan, berarti perintah secara makna asal itu adalah wajib. Wal ya'ummakum akbarukum, kemudian hendaklah yang menjadi imam adalah yang paling tua usianya. Yang paling tua usia. Kenapa? Kenapa coba? Karena mereka setara dari sisi hafalan Qur'annya, pengetahuan tentang fikih sholatnya sama. Kalau hafalan Al-Qur'annya, bacaan Al-Qur'annya sama, kemudian fikih tentang sunnah itu sama, maka yang didahulukan yang sebenarnya akbaruhum sinnan, yang paling sepuh usianya. Ya. Faqad amarhu sallallahu alaihi wasallam bil azan. Maka lihat di mana Rasulullah SAW dalam hadis ini memerintahkan beliau untuk azan. Wal amru lil ijabi kama huwa ma'lum. Sedangkan perintah itu menunjukkan kewajiban sebagaimana itu sudah dimaklumi ya. Jadi di sini beliau memilih pendapat bahwasanya azan itu hukumnya wajib. Kemudian dari Anas radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ghazza bina qauman. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berperang bersama kami, memerangi suatu kaum, lam yakun yaghzu bina hatta yusbiha wa yanzur. Maka beliau tidak memerangi sampai masuk waktu pagi dan beliau memperhatikan atau melihat. Fa in sami'a adzanan kafa'ahu. Jika beliau mendengar ada suara azan yang terdengar dari kaum tersebut, maka beliau pun menahan, tidak jadi memerangi. Wa illam yasma' adzanan aghara alaihim. Ketika beliau tidak mendengar azan, maka beliau pun menyerang mereka. Ya.
Dan beliau mendatangkan hadis ini untuk menguatkan hadis yang sebelumnya, yaitu tentang wajibnya adzan. Jadi ini juga menjadi syarat kalau satu kaum itu tidak ada yang melaksanakan syiar yang besar ini, yakni adzan, maka sebagian ulama mengatakan wajib bagi umara, pemerintah, untuk memerangi kaum itu. Ya, yang memerangi siapa tadi? Para penguasa. Ya. Kita lanjutkan fadluhu. Keutamaan azan. Dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innal muadzdzinina atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamati. Sesungguhnya para muadzin itu adalah orang-orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Ya. Ini hadis yang membahas tentang keutamaan muadzin. Ya. Kemudian dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah al-Ansari Sumal Mazini, dari ayahnya, yakni dari Abdullah, annahu akhbarahu, sesungguhnya ayahnya telah mengabarkan kepada Abdurrahman, kepada anaknya, anna Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya sahabat Abu Sa'id al-Khudri, qala lahu, sahabat Abu Sa'id berkata kepadanya, inni araka tuhibbul ghanama wal badiyata. Sesungguhnya aku melihat kamu itu suka kambing dan suka di padang pasir, ya. Badiyah, badiyah itu daerah hutan. Yani orang ini suka kambing dan suka mengembalakan di padang pasir atau hutan. Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adzanta bis salati farfa sawtaka bin nida. Lalu sahabat Abu Sa'id berpesan kepadanya, ketika engkau berada di tengah-tengah kambingmu atau engkau berada di hutan, maka hendaklah engkau kumandangkan azan. Ya, ketika waktu sholat kumandangkan azan. Farfa sautaka bin nida, kau angkat suaramu, yakni keraskan suaramu dengan suara azan itu. Apa alasannya? Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumil qiyamah. Karena sesungguhnya tidaklah mendengar sejauh suara muadzin, baik itu bangsa jin, bangsa manusia atau apa saja, yakni masuk ke dalamnya hewan, ya. Dia mendengar suara azan kecuali semuanya akan menjadi saksinya pada hari kiamat. Lalu Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengarkan itu tadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini menunjukkan tentang apa? Keutamaan azan. Maka ya, dengan sejumlah keutamaan ini hendaklah kita untuk berlomba-lomba azan, ya. Tapi terkadang apa? Tidak musabaqah, ya, tidak berlomba-lomba, malah pada tawadhu, ya. Silahkan kalian yang azan duluan. Nah, baik. Kita lanjut ikhwatal iman azan Allah wa yakum. Sifatuhu. Sekarang kita akan menyebutkan tentang sifat adzannya, sifat adzannya. Kata Syekh Shalih Fauzan bahwasanya zikir yang disebutkan dalam adzan itu kalamun jami'un li aqidatil iman. Ya. Ucapan yang mengumpulkan terhadap akidah keimanan. Kita lihat. Dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Lamma ajma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yatriba bin naqusi wa huwa lahu karihun li muwafaqatihi an-nasara." Ketika Rasulullah SAW sepakat untuk memukulkan lonceng, ya, jadi untuk menandai waktu sholat, setelah dilakukan musyawarah, kemudian disepakati apa? Memukul lonceng. Padahal wa huwa karihun lahu, Nabi tidak suka. Nabi sebenarnya tidak suka.
Apa alasannya? Li muwafaqatihin nasara. Karena itu sama atau mencocoki dengan orang Nasrani. Karena orang Nasrani pun melakukan demikian. Lalu tafa bi minal laili taif. Tafa bi, mengelilingiku dari waktu malam. Taif itu orang yang ronda ya, orang yang keliling. Wa ana naimun, dan pada saat itu aku sedang tidur. Berarti dia melihat orang itu mengelilingi beliau dalam mimpi. Rajulun alaihi thawbani akhdharani, seorang laki-laki yang dia memakai dua pakaian berwarna hijau, yakni pakaian bawah dan atasnya sama warna hijau. Wa fi yadihi naqusun yahmiluhu, dan di tangannya ada nakus. Nakus itu lonceng ya, yang dia membawanya, yang dia bawa. Qala qultu ya Abdullah, lalu aku pun berkata kepada orang itu, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, atabi'un nakus, apakah kau mau menjual lonceng itu? Lalu orang itu balik bertanya, wa ma tasna'u bihi, apa yang akan kau lakukan dengan lonceng ini? Lalu aku menjawab, kata Abdullah bin Zaid, nad'u bihi ila shalah, dengan lonceng itu aku akan memanggil seseorang, yakni manusia, untuk mengerjakan sholat. Lalu orang tadi mengatakan, afala adulluka ala khairin min dzalik, mau enggak aku tunjukkan kepada engkau yang lebih baik daripada itu? Lalu sahabat Abdullah bin Zaid mengatakan, qultu bala, tentu aku mau. Lalu orang itu mengajarkan kepada beliau untuk mengucapkan lafaz-lafaz adzan ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diulang lagi, yakni 4 kali ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti takbirnya 4 kali. Kemudian diikuti asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian dilanjutkan dengan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah 2 kali, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini lafaz adzan. Ya, lafaz adzan yang diajarkan oleh seseorang dalam mimpi kepada Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, lalu Abdullah menceritakan, summa stakhara ghairu ba'idin, kemudian ia pun mundur dan tidak jauh. Setelah mengajarkan lafaz adzan, dia mundur tapi tidak terlalu jauh. Lalu dia mengatakan, summa taqul idza qamta shalah, kemudian engkau ucapkan lagi ketika engkau hendak iqamat, ini hendak apa? Menegakkan salat. Allahu akbar, Allahu akbar hanya 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah 1 kali. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah 1 kali. Hayya 'alas shalah 1 kali. Hayya 'alal falah 1 kali. Ditambah qad qamatis shalah, qad qamatis shalah 2 kali lafaz ini. Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya. Jadi ini yang kedua adalah lafaz iqamah. Lalu Abdullah menceritakan, falamma asbahtu, lalu ketika masuk pagi, ataitu Rasulullah SAW, aku pun mendatangi Rasulullah SAW, fa akhbartuhu bima ra'aitu, aku menceritakan kepada Nabi apa yang aku lihat dalam mimpi. Lalu Rasulullah SAW bersabda, inna hadhihi ru'ya haqqun insyaallah, sesungguhnya mimpi ini benar insyaallah. Summa amara bi ta'zin, fakana Bilal maula Abi Bakr yu'adzin bidzalik. Lalu Rasulullah perintahkan untuk diazankan. Lalu Bilal lah ya, orang yang dimerdekakan oleh Abu Bakar yang azan dengan azan tadi. Ya. Jadi ini adalah sifat azan dan iqamah. Sifat azan dan iqamah itu ya berdasarkan dari riwayat ini ya, dari mimpi yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid. Kemudian Rasulullah SAW mentakrir itu apa? Menyetujui, dan beliau mengatakan mimpi ini benar insyaallah, yang kemudian kata Syekh Fauzan tadi ditetapkan oleh ayat-ayat Al-Quran. Ya.
Ya, ikhwatan iman azza Allah wa yakum. Sedikit saya sampaikan dari penjelasan Fadilatul Syekh Shalih Fauzan rahimahullah taala. Jadi kalau kita lihat lafaz adzan, ya, yakni takbir ya, huwa ijlalullah azza wa jalla. Takbir itu adalah mengagungkan Allah azza wa jalla. Tsumma itsbatul wahdaniyatillah. Kemudian setelah takbir membaca syahadat la ilaha illallah, yakni menetapkan wahdaniyah, keesaan Allah taala. Kemudian diikuti dengan menetapkan risalah bagi Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu seruan atau panggilan untuk menegakkan sholat, di mana sholat itu adalah tiangnya Islam. Kemudian ajakan untuk menuju kepada falah. Falah itu al-fawzu wal baqa'u fi na'imil muqim. Ajakan untuk mendapatkan kesuksesan, ya, yaitu kekal di tempat kenikmatan. Kemudian ditutup dengan takbir dan kalimat ikhlas, la ilaha illallah. Yang kata beliau, kalimat ikhlas ini min afdhali dzikri wa ajalihi. Kalimat la ilaha itu adalah seutama-utama zikir dan seagung-agung zikir. Bahkan seandainya kalimat tauhid tadi ditimbang dengan langit-langit, ya, beserta isinya selain Allah dan bumi-bumi, maka kalimat tadi itu akan lebih berat. Jadi lafaz adzan itu lafaz yang kata beliau apa? Mengumpulkan akidah iman, ya. Mengumpulkan akidah iman. Nah, baik, kita dengarkan azan dulu. Insyaallah kita lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال حميد مجيد. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwatul iman azza Allah wa yakum. Kita melanjutkan sedikit ya. Saya nukilkan dari penjelasan Syekh Shalih Fauzan terkait dengan azan tadi. Beliau mengatakan ayyakuna sitan li'annahu ablaghu fil ilami. Hendaklah seorang azan itu yang memiliki suara lantang, ya. Kenapa? Karena dengan suara lantang itu akan lebih sempurna di dalam menginformasikan tentang waktu sholat. Selain itu aminan, yakni orang yang bisa dipercaya. Apa alasannya? Li'annahu mu'tamanun yu'tabaru adzanuhu fi dukhuli waqti sholati was-siyam wal ifthar. Karena orang yang azan atau muadzin, orang yang diberikan amanah atau dipercaya, ya, di mana azan itu akan menjadi patokan penentu telah masuknya waktu sholat, termasuk puasa dan iftar. Jadi kapan puasa dimulai? Setelah waktu fajar. Kalau muadzinnya nggak ngerti gimana? Orang kesulitan nanti. Kapan mulai puasa? Jadi puasa itu dimulai dari terbitnya fajar dan itu masuk waktu subuh. Maka seorang azan harus tahu persis. Begitu pula azan itu sebagai penanda iftar. Iftar itu apa? Kapan waktu berbuka. Nah, yang ada di masyarakat itu ya, muadzinnya buka dulu. Yang di rumah sudah nunggu kok nggak azan. Ini berarti tidak bisa dikasih amanah. Jadi muadzin harus amanah di hal-hal seperti ini ya. Nah, kita lanjutkan ikhwatan iman azza Allah wa yakum. Selanjutnya Fadilatul Syekh menyebutkan tentang istihbabu jam'il muadzin baina kulli takbirataini fi nafasin. Disunahkan untuk menggabungkan, ya, jadi seorang muadzin itu disunahkan untuk menggabungkan di antara dua takbir. Tadi kita sebutkan takbirnya ada
4 kali. Nah, sunnahnya itu menggabungkan di antara 2 takbir dalam satu nafas. Fi nafasin. Mana dalil? Dalilnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala al-mu'adzin Allahu akbar, Allahu akbar." Jadi kata Umar menukilkan sabda Nabi ketika muadzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi dua lafaz takbir itu disambung dengan satu nafas. Tapi di sini perlu diperhatikan ya. Cara menyambungnya itu diperhatikan. Allahu akbar. Jadi kalau antum perhatikan di sini jumlah ismiyah. Berarti susunannya apa? Mubtada khabar. Allah mubtada, akbarnya sebagai khabar. Khabar itu ma'ruf marfu, ya kan? Nah, ini harus hati-hati. Ketika menyambung harus tampak marfu'nya dengan dhammah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Jangan sampai misalnya nyambungnya dengan nasab. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Salah atau benar? Yang benar yang mana? Yang benar dengan yang marfu. Allahu akbar. Allahu akbar. Lalu disebutkan lagi, faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Jadi Umar bin Khattab menukil sabda Nabi ketika muadzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, menggandengkan 2 takbir. Sunnah kemudian muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah al-hadis. Yani hadis ini menjadi dalil disunahkannya untuk menggabungkan 2 lafaz takbir dalam sekali nafas. Wa fihi isyaratun dhahiratun ila anna al-mu'adzina yajma'u baina kulli takbiratayn. Maka di dalam hadis ini ada isyarat yang jelas bahwasanya seorang muadzin itu menggabungkan di antara setiap 2 kali takbir. Wa anna as-sami'a yujibu kadzalik. Begitu pula orang yang mendengar, dia juga menggabungkan 2 lafaz takbir tadi. Jadi yang muadzinnya menggabungkan, yang mendengar pun sama. Kemudian istihbab tarjih, disunahkan untuk tarjih. Tarjih itu mengulang. Dan ini sudah hampir hilang ya. Aneh, kalau di tempat kita aneh. Mengulang kalimat syahadatnya. Apa itu tarjih? Tarjih itu huwa al-'audu ila syahadataini marrataini bi raf'i shawti ba'da qawlihima marrataini bi khafdi shawt. Ya. Itu mengulang 2 kalimat syahadat 2 kali dengan meninggikan suara setelah mengucapkan keduanya marrataini 2 kali dengan suara yang rendah. Ya. Mengulang 2 kali. Misalkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian suara rendah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian diikuti. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Suara rendah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tarjih. Kita lihat hadisnya dari Abi Mahdzurah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam alamahu hadzal adzan. Nabi sallallahu mengajarkan kepada Abi Mahdzurah adzan ini. Abi Mahdzurah itu orang Mekah. Ya. Disebutkan dalam riwayat Abi Mahdzurah itu sebelum masuk Islam dia mengecek adzan. Ternyata malah dia menjadi muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengajarkan kepada Abu Mahdzurah adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tsumma yaudu. Kemudian dia mengulang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar, asyhadu anna Allah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru hayya 'alas shalah marrataini 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali.
Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya. Apa? Saya keliru tadi. Saya keliru. Jadi yang pelannya itu justru setelah mengeraskan syahadatnya ya. Tadi saya kebalik tadi. Saya ulang lagi, yaitu mengulang dua syahadat setelah kita meninggikan suara dengan suara yang pelan. Saya tadi keliru. Saya ulang lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara tinggi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian suara rendah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian syahadat lagi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suara rendah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini termasuk dari sunnah yang Nabi SAW ajarkan kepada sahabat Abi Mahdzurah. Nah, kita masih lanjut sedikit. Selanjutnya tentang at-taswib fil adzan al-awwal li subhi. Membaca as-salatu khairun minan naum, ya, taswib. Di waktu adzan awal untuk salat subuh. Jadi di sini beliau mengisyaratkan ada dua adzan untuk salat subuh itu. Di adzan yang pertama itulah yang disunahkan membaca as-salatu khairun minan naum. Ini setelah hayya 'alal falah. Kita lihat hadisnya dari Abi Mahdzurah. Sesungguhnya Nabi SAW mengajarkan kepada beliau adzan. Kemudian disebutkan dalamnya hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum fil ula minas subhi. Ini di adzan pertama dari salat subuh. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya. Nah, kemudian beliau menukilkan perkataan Al-Amir As-San'ani dalam Subul Salam. Berkata Ibnu Ruslan, fa syar'iyyatut taswib innama hiya fil adzanil awwal lil fajr. Jadi disyaratkannya taswib tadi as-salatu khairun minan naum itu hanya di adzan pertama untuk salat fajar saja. Apa alasannya? Li'annahu liqaudin na'im, karena untuk membangunkan orang yang sedang tidur. Wa amma al-adzanu tsani, adapun adzan yang kedua, fa innahu i'lamun bi dukhulil waqti. Maka adzan subuh yang kedua itu adalah pemberitahuan telah masuk waktu subuh. Wa du'a'un ila sholati, dan ajakan untuk menuju salat. Jadi menurut pendapat beliau berdasarkan nukilan tadi, bahwasanya baca tasbih itu hanya digunakan untuk adzan yang pertama untuk sholat subuh. Ya. Tapi untuk fadilatul Syekh Shalih Fauzan, kalau adzannya cuma sekali boleh. Kalau misalnya di suatu tempat sholat subuh itu hanya ada adzan satu kali, maka boleh juga memakai as-salatu khairun minan naum. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.